Kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh berharap mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan secara efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisinya kelak. Maka pastikan kita punya pertanggungjawaban yang baik sebagai konsekuensi atas titipan nikmat tersebut. Bahwa titipan nikmat itu pasti harus kita manfaatkan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh berharap menjadi orang-orang yang dipandu oleh Allah untuk bisa mengikuti semua sunnah-sunnahnya, kita hidup di atas sunnah-sunnahnya, dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti juga di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dikategorikan sebagai orang yang meninggal husnul khotimah insya Allah. Sebagaimana doa-doa kita di setiap hari atau setiap sebagian sujud kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan kematian yang baik, karena sesungguhnya orang akan masuk surga atau tidak sudah sangat bergantung kepada cara matinya bagaimana. Itulah mengapa kita di Masjid Al-Fajar mempelajari tentang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat, karena di situ dibahas tentang apa yang terjadi ketika kita dicabut nyawanya, kemudian segera setelah dicabut apa yang terjadi, dikubur apa yang terjadi, di yaumul hisab, yaumul mizan, sampai akhirnya kita bermuara di surga atau neraka. Sekali lagi semoga Allah mudahkan kita untuk terus berada di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap ilmu menjadi amal soleh. Pagi ini insya Allah saya menyampaikan beberapa hal yang penting insya Allah, karena ini terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Sudah lama kita belajar tentang syariat Islam gitu. Saya mencoba mengenalkan tentang satu bagian yang lain. Jikalau kemarin saya membahas tentang misalnya hadis arba'in misalnya, kemudian ada perawi namanya Abu Hurairah dengan seluruh kemuliaannya, kemudian di hadis pertama dan kedua kita mengenalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seluruh kemuliaannya. Kemudian kita belajar tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga dengan seluruh kemuliaannya. Hari ini saya akan membahas yang sebaliknya, profil yang diprofilkan sebagai musuh kita yang sesungguhnya, yaitu iblis. Jadi Ali radhiyallahu anhu menyampaikan tidak cukup seorang muslim mengenal yang baik-baik saja, tapi juga mengenal yang buruk untuk terhindar darinya. Kita sama-sama tahu banyak hadir ayat dalam Al-Quran tentang betapa permusuhan yang nyata itu datang dari iblis laknatullah alaihi. Kita akan berkenalan dengan iblis ini. Mudah-mudahan tidak disabotase itu. Karena kita lagi membicarakan musuh yang paling nyata. Jadi kita sering mengatakan kita menghindari musuh, ketahuilah musuh kita yang paling nyata kata Allah adalah iblis laknatullah alaihi. Jadi kita sekali lagi menelaah siapa musuh kita yang sebenarnya, maka kita hanya bisa mengambil itu dari dalil bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Kemudian apa sih kehebatannya kok sampai bisa memusuhi kita manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahsan, dengan penciptaan yang baik. Bahkan Adam alaihissalam diciptakan dengan dua tangan Allah langsung. Maka kita harus tahu apa kehebatannya kok sampai dijadikan musuh kita yang sesungguhnya. Kemudian apa saja tipu dayanya sehingga kok Nabi Adam alaihissalam saja yang pinter banget itu sampai tertipu. Mbah kita tuh sampai tertipu, terayu oleh iblis laknatullah alaihi. Meskipun tentu saja hikmahnya sebalik itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi
bahwa mengenali yang baik itu iya untuk kita laksanakan, mengenali yang buruk agar kita terhindar darinya. Ini prinsip dasarnya, sehingga kita bisa mengambil faedah dan pelajaran ketika kita membicarakan makhluknya Allah yang ditakdir untuk menjadi musuh kita. Ini penting, karena Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Ini menjadi ayat yang menjadi pengingat atau tonggak buat kita untuk sangat berhati-hati dengan yang namanya iblis laknatullah alaihi. Ya bani Adam, wahai bani Adam, kita semua. La yaftinannakumus syaiton. Jangan engkau tertipu oleh setan. Ini Allah sendiri yang berfirman begitu. Wahai bani Adam, jangan sekali-kali engkau tertipu oleh setan. Kama sebagaimana, itu ada pembandingnya. Kama sebagaimana akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dialah iblis yang membuat mbahmu keluar dari jannah, keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Jadi ini peringatan dari Allah jelas. Ya bani Adam, wahai sekalian manusia, la yaftinannakumus syaiton. Jangan sekali-kali kalian itu tertipu oleh setan. Kama sebagaimana akhroja abawaikum minal jannah. Akhroja, dikeluarkan abawaikum, mbah-mbah kalian, minal jannah, dari jannah, dari surga. Jadi ini ayat yang menjadi pengingat yang jelas bahwa musuh kita yang sangat nyata itu justru adalah iblis laknatullah alaihi. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ingatlah bahwa sesungguhnya setan itu subhanallah, kita kadang-kadang kalau membaca ini tuh musuh kita itu sampai ke darah-darah kita, masuk lewat darah kita. Jadi bahasanya yanzi'u anhuma libasahuma. Adam alaihissalam dan istrinya itu dikeluarkan dalam kondisi tidak berpakaian gitu. Dikeluarkan dengan terlihat auratnya. Dan ini di antara kehinaan manusia adalah terlihat auratnya. Hari ini banyak orang yang bangga terlihat auratnya. Padahal dulu ketika dikeluarkan dari surga itu di antara kehinaannya didapat oleh yanzi'u anhuma libasahuma, bahwa mereka mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya, subhanallah, untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebagai pengingat, kalau hari ini kemudian modernitas justru dengan keterbukaan, ya keliru besar Jadi kalau kita melihat ayat ini, ya bani Adam la yaftinannakumus syaiton, jangan sekali-kali tertipu oleh syaiton, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan dulu telah mengeluarkan bapak ibumu dari surga, yanzi'u ahuma libasahuma, dengan cara kemudian dibuat mereka tertanggalkanlah pakaiannya dan terlihat aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ketahuilah setan itu dan para pengikutnya melihat engkau dari suatu tempat yang engkau tidak melihat mereka. Alek musuhnya dhewe ketok, bayangin. Iya kan? Alek musuhnya ketok ngono gitu. Musuh ora ketok niku pripun? Ketahuilah mereka, setan, iblis dan para pengikutnya itu melihat engkau dari tempat yang engkau nggak bisa melihat mereka. Secara hitung-hitungan kan itu udah kalah selangkah gitu. Ora ketok, nglawan wong ora ketok niku pripun. Kemudian inna ja'alna syayatin auliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau ada orang mendapatkan manfaat dari hubungannya dengan jin dan setan, itu memang begitu secara asal. Inna sesungguhnya ja'alna syayatin, sesungguhnya kami Allah menjadikan setan itu aulia,
menjadi penolong lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang nggak beriman. Jadi kalau orang-orang nggak beriman juga punya posisi tawar untuk melakukan kerusakan, ya memang dibantu oleh mereka. Subhanallah. Jadi kalau jenengan sekarang melihat ada orang kok kayak orang-orang Israel yang jahatnya kayak gitu, ya memang mereka adalah bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk menguji manusia. Orang yang diberi kepintaran luar biasa, tapi subhanallah kejahatannya luar biasa. Satu hal yang perlu kita ingat, nanti kita akan bacakan tentang ayat bahwa di antara sifat setan itu sombong. Sifat setan itu sombong, sifat iblis itu sombong. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Bayangin, jadi makanya kesombongan itu sekecil apapun itu mengeluarkan orang dari surga. Tidaklah orang masuk surga kecuali sudah bersih dari kesombongan, sekecil apapun, sekecil apapun. Dan di antara sifat yang digaris tebali oleh Allah terkait dengan iblis itu adalah kesombongan. Jadi kalimat aba wastakbar. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada sekelompok malaikat untuk bersujud penghormatan kepada Adam, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar. Dia sombong dan dia enggan. Dia enggan, aba itu enggan, dan sombong dia. Nah, dia membuat iblis juga mau. Di antara alasannya nanti kita akan bahas ini adalah saya diciptakan dari api ya Allah, dia diciptakan dari tanah, sehingga menurut dia, logikanya dia ini logika yang dikatakan logika yang keliru, bahwa saya itu diciptakan dengan bahan yang lebih mulia daripada Adam, kenapa saya harus menghormati dia gitu. Nah, akhirnya Bani Adam sekarang, orang-orang zaman sekarang, ilmuwan zaman sekarang belain tumbahnya. Sekarang kita bisa buktikan bahwa tanah itu lebih utama dari api hari ini, ya kan? Bayangkan, sifatnya api itu tidak tenang, labil, susah ditenangkan api itu, ya kan? Sementara tanah itu kan diem, cool, tapi kemudian timbul di atasnya pohon, buah-buahan tumbuh, menunjukkan bahwa sebenarnya tanah itu secara asal, secara zatnya juga lebih mulia dari api gitu. Kemudian ada juga yang menyanggah, enggak, tetap api gitu, orang-orang Israel. Maka kalaulah pun iya misalnya secara zatnya bahan untuk jin itu lebih baik, misalnya pun begitu, misalnya pun, maka ketahuilah tidaklah setiap keturunan dari yang baik itu akan baik. Sebagaimana Nuh alaihissalam punya anak Kan'an, gitu. Sebagaimana Nuh punya anak Kan'an, bahwa yang baik seperti Nuh alaihissalam saja bisa saja punya keturunan yang buruk. Gitu. Artinya kalau misalnya mengklaim bahwa api itu lebih baik dari tanah, ketahuilah bisa jadi keturunannya juga lebih buruk kejadiannya. Nah, ini dibelain oleh cucunya Adam alaihissalam. Waktu itu belum sempat bela diri Adam. Nah, itu jadi ini peringatan jelas di ayat Quran surah Al-A'raf 28 ini jelas, ya Bani Adam la yaftinannakumus syaiton, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh setan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ketahuilah dulu mbahmu dikeluarkan oleh Allah dari surga karena gangguan dari iblis laknatullah alaihi. Ini menjadi tonggak nih, bahwa yang kemudian kita akan belajar tentang ayat-ayat terkait dengan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata buat kita, ya. Kehadirannya itu luar biasa, ya. Kemudian kita sedikit kenalan dengan iblis, ya, bahwa urutan penciptaan, ya, itu adalah malaikat, kemudian jin, baru manusia. Manusia itu datang belakangan, ya. Manusia itu makhluk belakangan. Itulah kenapa di antara alasan, ya, alasan iblis gak mau itu ya lah wong-wong anyar urung makhluk anyar kok dihormati ki apa-apaan gitu, sehingga dia membantah Tuhannya. Itu gara-gara salah satunya itu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, jangan bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir ini. Jadi beliau menyampaikan tentang bahwa sebelum kita di dunia ini, sebenarnya Allah sudah mengutus beberapa makhluk, bahkan sebelum jin itu Allah sudah mengutus. Kita tuh termasuk yang paling belakangan, Ada makhluk sebelum
jin, saya lupa namanya, namanya tuh cuma 3 huruf gitu. Yang makhluk itu intinya ya menghuni bumi. Jadi kemudian berbuat buruk. Akhirnya Allah menciptakan jin untuk mengusir mereka. Jadi Allah ciptakan jin untuk mengusir mereka. Tapi lama-lama jin juga berbuat buruk lagi. Maka dikirimlah malaikat untuk mengusir mereka. Kemudian ketika diusir itu semuanya berantakan tuh jin. Ada jin kecil namanya Azazil yang dibawa ke langit. Inilah nama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebelum jadi iblis namanya Azazil. Jadi itu jin kecil yang tersisa dibawa ke langit oleh malaikat. Makanya ketika diperintahkan wa id kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis, karena yang diperintahkan sebenarnya malaikat kan itu. Wa id kunna lil malaikah, ketika diperintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Tiba-tiba ada yang nggak mau, illa iblis, kecuali iblis. Lah iblis itu siapa? Gitu. Karena nanti kita akan lihat bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat. Walaupun ada yang berpendapat dari golongan malaikat. Kalau kita lihat sejarah yang tertulis dalam kitab Ibnu Katsir itu menunjuk bahwa dia itu dari golongan jin, dan itu lebih tepat. Cuma dia punya kemuliaan karena dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Dia pinter gitu, di antara jin yang paling hebat dia. Karena dia diangkat ke langit. Makanya dia kongko-kongkonya dengan para malaikat. Makanya ibadahnya sedemikian panjang. Yang namanya iblis itu. Saja karena kesombongannya maka dia akhirnya dikeluarkan. Nah ini kita melihat nih hikmah yang terkandung bahwa yang namanya orang punya potensi buruk ya, atau makhluk punya potensi buruk itu akhirnya timbul juga. Ini yang harus kita buang di dalam diri kita ini. Jadi kalau jangan merasa ada hal buruk di dalam diri ini, itu biasanya persoalan hati kan. Jadi kita punya hati yang kok misalnya contoh senang melihat orang susah misalnya, itu tuh bahaya itu ciri-ciri menuju bahaya sekali itu. Kok jenengan ada perasaan senang melihat orang atau senang neken orang gitu. Ini potensi, bayangkan sekarang iblis itu udah dididik sedemikian dahsyat beribadah, tapi dasarnya punya potensi buruk dalam dirinya. Koyok terakhirnya koyok kurang ajar kali Gusti Allah itu. Nah ini kan mengerikan kan, mengerikan. Bahkan ini menjadi sumbernya malapetaka istilahnya. Jadi sekali lagi urutan penciptanya adalah malaikat, jin, baru manusia. Adapun dalilnya adalah Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikah min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jin min marijim min nar. Adapun jin itu diciptakan dari nyala api. Jadi makanya mereka merasa lebih hebat dibandingkan manusia. Kemudian wa khuliqa adama mimma wasufiha lakum. Adapun manusia diciptakan sebagaimana aku terangkan kepada engkau, maksudnya dari tanah ini maksudnya. Jadi urut-urutannya begitu diciptakan sebelum manusia. Dalilnya apa? Quran surah Al-Hijr ayat 26. Quran surah Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min solsolim min hamaim masnun, kata Allah, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat, solsolim min hamaim masnun. Itulah dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk sudah dibiarkan lama jadi sudah dibiarkan lama, dari lumpur hitam yang dibentuk. Wal janna, adapun jin khalaqnahu min qablu min nari samum. Adapun jin kami ciptakan dari api yang menyala dan sangat panas. Diciptakan sebelum kita min qablu, dan sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Seperti itu. Kemudian ini menunjuk bahwa apapun kondisinya yang pasti secara urut-urutan jin itu duluan. Makanya kalau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 30 tentang wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sebenarnya dari sini nyambung sekali ya. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat tentang akan menciptakan makhluk baru, khalifah di bumi bernama manusia, mereka mengatakan, lah dek benbe saat durunge wong digawe ono jin, ini akhirnya cuma bertengkar dan bertumpah-tumpahan darah itu. Ini menunjukkan bahwa memang jin itu diciptakan sebelum manusia, sebelum manusia. Jadi dikatakan iblis itu secara asal dari golongan jin. Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama yang harus tahu. Jadi kalau nanti dengan ketemu di masyarakat ada yang mengatakan enggak lah, jin itu malaikat gitu. Tapi yang berkhianat kepada Allah. Gitu. Nah, itu diantara dalil yang menjadi pendebatnya adalah bagaimana mungkin malaikat diciptakan dengan 5 sifat. Yang 5 sifat itu diantaranya adalah dia patuh kepada Allah, dia nggak pernah membangkang. Ya toh, secara asal begitu malaikat. Malaikat itu tidak punya kehendak bebas seperti manusia. Manusia dan jin itu boleh milih mau berbuat baik atau buruk. Kalau malaikat tidak, malaikat itu hanya tunduk patuh saja, nggak dibekali untuk memilih untuk tidak. Sehingga kalau dikatakan iblis kok dari golongan malaikat, ya nggak mungkin gitu. Ada pun yang berpendapat itu dari golongan malaikat karena ada pendapat bahwa ada kabilah di dalam malaikat namanya jin gitu. Sehingga dikatakan wah itu berarti malaikat ya gitu. Sayang dia kemudian menjadi durhaka kepada Allah. Dan ada ayat yang menyebut secara khusus seandainya itu nanti kita akan baca, seandainya ada malaikat yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dia akan dilemparkan kepada neraka jahanam. Nah, apakah itu menunjuk kepada iblis? Bukan. Itu kan seandainya. Seandainya itu tidak terjadi. Gitu. Seperti seandainya jenengan melakukan maka gitu. Kan jenengan nggak melakukan. Artinya tidak ada pun satupun malaikat yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi ada ayat seperti itu sehingga sebagian berdalil dengan itu bahwa ya berarti ono ya iblis maksudnya gitu. Nanti kita lihat sedikit-sedikit ya. Ada pun pendapat yang dari jin, ada pun ulama yang berpendapat bahwa iblis dari jin adalah diantaranya ketika disebut wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqo an amri rabbih. Ini kalau nggak salah di dalam Quran surah Al-Kahfi. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Semisal dengan Quran surah Al-Baqarah tadi. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Kalau di sini dikatakan bagian dari jin. Dia termasuk golongan jin. Kana minal jin. Jadi ada perbedaan sedikit redaksinya. Kalau yang di Al-Baqarah itu wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia menunjuk sifatnya aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Adapun di dalam Quran surah Al-Kahfi dikatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dia adalah golongan jin. Nah, ini menunjuk bahwa berarti iblis itu dari golongan jin. Nah, kita lagi mempelajari sejarahnya musuh kita yang nyata, yaitu jin, iblis ya. Sekali lagi pendapat yang mengatakan malaikat karena ada kabilah malaikat yang bernama kabilah jin. Tetapi yang benar insya Allah jin, iblis berangkat dari golongan jin. Karena malaikat sekali lagi diciptakan dalam kondisi selalu taat kepada Allah dan melakukan semua perintah. Sehingga kalau ada pembangkangan pasti bukan malaikat. Nah, ini pendalilan yang lebih kuat. Allah berfirman di dalam Quran surah apa nih? Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Hanya kepada Allah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu semua makhluk yang bergerak. Para malaikat juga bersujud dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi dari sini kita tahu bahwa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6
Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ini juga menunjuk bahwa mereka adalah diciptakan dalam kondisi tunduk patuh, tidak pernah mau membangkang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat yang sangat terkenal, At-Tahrim ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Nah, di akhir ayat dikatakan mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di akhir ayat dikatakan bahwa yang menjaga kita nanti adalah malaikat, yang malaikat itu sifatnya selalu tunduk patuh terhadap perintah Allah. Sekali lagi ini menunjuk bahwa nggak mungkin iblis itu dari kalangan malaikat. Saya dulu ketika belum belajar banyak tahunya dari golongan malaikat, karena dia beribadah tuh panjang sekali dan diperintahkan bersama malaikat. Jadi kumpulnya kali malaikat, sehingga seperti malaikat. Tapi tadi ini ada kisah dari Tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa ketika di bumi diserang habis jin sebagai persiapan untuk mendatangkan manusia. Nah, kemudian sebagian ada yang lari ke laut, ada yang lari kemana gitu, bahasanya begitu, lari ke hutan-hutan. Kemudian adalah satu jin kecil, nah ini yang namanya iblis itu, Azazil namanya, dibawa ke langit, kemudian mereka kongkow-kongnya dengan para malaikat, sehingga sejarahnya itu nyambung betul. Ini bisa dibaca di Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 29 dikatakan wa ma yaqul minhum inni ilahum min dunihi. Nah, ini yang menjadi ayat yang mendukung seolah-olah jin itu dari malaikat. Itu ayat ini. Dan barang siapa di antara mereka berkata, mereka para malaikat maksudnya, dan barang siapa wa ma yaqul minhum inni ilahum min dunihi, dan barang siapa di antara mereka para malaikat mengatakan sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, gitu. Maka dia akan dilemparkan ke jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada yang zalim. Nah, ini menunjuk kepada para malaikat, gitu. Tapi kan ini bahasanya seandainya. Nah, ini tidak terjadi. Enggak mungkin ada malaikat mengatakan sungguh aku ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya inni ilahum min dunihi. Enggak mungkin ada yang seperti itu. Tapi Allah menyebutkan di sini seandainya ada, maka dia menjadi penduduk neraka jahanam. Tetapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Sebagian yang berpendapat itu dari malaikat mengatakan, ya berarti kuwi ono siji kuwi jenenge iblis kuwi, gitu. Nah, itu. Jadi penekanannya di kalimat seandainya. Kemudian satu hal yang perlu diingat bahwa sebagaimana orang soleh masuk surga, maka jin soleh pun masuk surga. Ini yang disepakati oleh para ulama. Karena apa? Jin dan manusia itu dibekali pilihan, yaitu pilihan untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Kita tuh punya kehendak bebas. Allah memberikan pilihan-pilihan. Manusia tuh boleh pilih yang buruk atau pilih yang baik, silahkan. Itu menjadi pilihan masing-masing, gitu. Tetapi tidak di malaikat. Maka dikatakan jin itu mukhayyarun atau mukhalafun. Kita termasuk orang makhluk yang mukhalaf, yaitu yang dibebani syariat. Karena kita punya pilihan, nek api surga, nek elek neraka, kan begitu. Kalau malaikat tidak, kita sepakat malaikat itu hanya tunduk patuh saja. Sehingga ini juga memperkuat bahwa jelas sekali bahwa iblis itu dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Jadi sebagaimana manusia jahat ke neraka, maka jin pun yang jahat ke neraka jahanam. Apa dalilnya? Quran surah Al-A'raf ayat ke-179. Quran surah Al-A'raf ayat ke-179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adul ulaika kal an'am bal hum adul. Bahkan mereka lebih buruk dari kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Ini perumpamaan untuk orang-orang yang mengambil sifat buruk sebagaimana sifatnya jin yang buruk yang menjadi penduduk neraka jahanam. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama
katsiran minal jin wal ins. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dikatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi kulub, diberi hati tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Dikatakan juga walahum a'yun, dia mempunyai a'yun, dia mempunyai mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayatnya Allah, dan punya walahum adhanun la yasma'una biha, serta mereka memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu dikatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, kal an'am balhum adol, bahkan lebih buruk dari itu, lebih sesat dari itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah, lelah, lalai. Sebagaimana sering dikatakan ghaflah, kita sholat antara waktu maghrib sampai isya sering disebut sebagai waktu ghaflah, waktu orang lalai, ghafilun, mereka itu orang-orang yang lengah. Nah ini dikatakan di sini disebut menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia menjadi penduduk neraka jahanam. Artinya apa? Jikalau manusia buruk masuk neraka, maka demikian juga jin masuk neraka. Nah ini kan tidak tersebut malaikat. Ini kan malaikat justru menjadi penjaga surga dan neraka. Gitu. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa sejarah, sekali lagi sejarah iblis itu dari golongan jin. Ada pertanyaan, apakah jin soleh masuk surga? Saya ulang lagi. Iya, iya. Jin soleh masuk surga. Dalilnya adalah Quran surah Ar-Rahman, ayat ke-33 diantaranya. Ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfudu, wahai segenap jin dan manusia, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah, engkau tidak akan mampu. Kemudian dikatakan fabi ayyi ala rabbikum matukadziban. Di sini dikatakan kalian, kan kata ganti untuk dua jenis, yaitu disebut maksudnya jin dan manusia. Kemudian di ayat berikutnya juga di ayat ke-35 yursalu alaikuma, menunjuk bahwa di situ kepadamu wahai jin dan manusia, alaikuma. Jadi menunjuk kepada dua jenis maksudnya, bukan yursalu alaikum, tapi yursalu alaikuma, kepada kalian wahai jin dan manusia. Disemburkan nyala api dan ditumpahkan cairan tembakau panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri. Jadi yang diancam terhadap siksaan seperti itu juga alaikuma. Artinya apa? Ini sing elek jin yang mlebu neraka, berarti sing apik mlebu surga. Itu pendalilannya seperti itu para ulama menyebut. Kemudian ini yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Dulu ada makhluk, nah ini makhluknya namanya Al-Hin wal Bin. Jadi makhluk sebelum jin yang berada di bumi namanya Al-Hin wal Bin. Yang menjadi khalifah di bumi dulu pertama itu Al-Hin wal Bin. Kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian waktu. Maka diciptakanlah jin untuk membasmi mereka. Jadi jin itu tujuan penciptanya untuk membasmi al-bin wal bin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama-lama mereka juga membangkang. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan saling bertumpah darah. Sebenarnya manusia juga sudah saling bunuh di antara mereka. Makanya malaikat protesnya kan, lah dulu kan jin saling bertumpah darah, mereka tuh cuma bikin kerusakan di bumi aja. Kemudian diutuslah malaikat untuk memporak-porandakan jin, sekaligus persiapan untuk didatangkan khalifah baru yang bernama manusia. Sebagaimana tersebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Nah itu kisah yang menakjubkan. Salah satu ayat yang saya sitir atau saya pakai ketika saya menjelang ceramah itu ya salah satunya lanjutan ayat ini. Kan dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan seterusnya nanti dikatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi misalnya ketika ada protes hendak diciptakan khalifah di bumi, malaikat berkata, ya Allah, dulu itu loh, saat derenge manusia itu loh, jin cuma bikin kerusakan di bumi, cuma bertumpah-tumpahan darah. Maka dikatakan, aku tuh lebih tahu dari kalian. Kemudian Allah membuktikan kalimatnya itu, saya itu lebih tahu daripada kalian. Rasa protes gue, gitu. Kemudian diajarkanlah, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Dikatakan kepada malaikatnya itu loh, kamu lihatlah Adam itu sudah diajarkan dari A sampai Z. Makanya Adam itu yang paling pintar alaihissalam, karena ilmunya dari Allah, langsung mengetahui seluruh kejadian. Makanya Nabi berpikir, kok iso toh Zulkarnain dulu di zaman itu mencairkan apa, besi atau tembaga itu untuk bikin penutup, kok iso gitu. Kok iso? Nah, kebayang nggak zaman waktu itu bisa bikin bangunan yang dicairkan itu, bagaimana itu? Tapi dan perlu tahu, Adam alaihissalam sudah diajarkan ilmu itu sejak dari pertama. Maka kemudian ditunjukkan kepada malaikat, iya, tentang kepandian Adam. Coba kamu bisa nggak kayak dia? Maka kok muncullah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini yang selalu saya pakai ketika mau ceramah. Berkata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali memang atas apa yang Kau ilhamkan kepada kami. Jadi menunjukkan bahwa kita ora ngerti apa-apa, wis bisa gawe menungso ki kuwi rasa protes itu. Karena tadinya sebelumnya protes. Lah ngopo-ngopone gawe meneh to Gusti Allah. Wong dek ben jinmu ya kaya ngono. Bikin kerusakan di bumi, bertumpah-tumpahan darah, kok yo digawe meneh makhluk anyar meneh paling yo kaya ngono meneh, kira-kira begitu. Meskipun kenyataannya kan kayak gitu lagi kan. Sekarang orang zaman ISIS itu, saya itu ngelihat videonya itu sampai keri gitu. Kok bisa ada orang kayak gitu? Jadi saya SMA nopo kuliah gini kok. Jadi saya mengkonsumsi video-video yang ISIS itu gitu. Orang ini disembelih gitu, disembelihnya pakai pisau kecil gitu, suku sampai putus, sampai saya itu kadang-kadang bunyinya itu masih membekas banget, bunyi orang disembelih itu, kan kayak kambing itu, gitu, kemudian mancur, subhanallah, kok sebegitunya. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak videonya gitu. Saya dulu tuh diberitahu teman-teman nih, waktu itu belum seperti seramai sekarang nih, teknologi YouTube. Mungkin sekarang di YouTube juga mungkin ada nih. Subhanallah, itu saya melihatnya kok begitu gitu, sedemikian buruknya itu sifatnya orang yang mewarisi iblis itu, subhanallah. Dan sayangnya banyak anak-anak muda waktu itu yang terprovokasi dan kena menjadi pengikut. Orang Indonesia kan banyak toh yang pergi ke sana untuk menjadi bagian dari ISIS. Belakangan baru ketahuan ISIS nggak punya ulama sama sekali, tidak ada ulama pegangannya gitu. Sehingga hasilnya menjadi seperti itu, naudzubillah. Nah itu sebenarnya malaikat sudah komplain, Allah ndek ben jin koyo ngono, sok koyo ngono meneh Gusti Allah gitu. Maka kemudian ditunjukkanlah kehebatan Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia yang secara asal dispesialkan oleh Allah sebagai makhluk yang belakangan, karena dispesialkan dengan cara apa? Diciptakan oleh, dalam bahasa Al-Quran diciptakan dengan dua tangan Allah. Tentu saja jangan membayangkan mendatkan dua tangan Allah seperti tangan kita kan, bahwa Allah itu tidak ada satupun yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu sifatnya tidak ada yang menyamai. Jadi bahasa tangan ya itu bahasanya kita terima saja, kemuliaan terserah, jangan ditakwil, jangan dimacem-macemin lah. Pokoknya kita terima apa adanya. Kemudian didatangkan belakangan, tapi diistimewakan. Bentuk istimewanya apa? Suruh menghormati. Malaikat suruh sujud, termasuk iblis itu suruh sujud. Kayak orang yang lama-lama nek sing ora manut kalau Gusti Allah komplain lah. Iki ngopo to? Kok komen sing terakhir malah kudu aku sing
menghormati. Harusnya kan nggak begitu. Logikanya kan harus urut-urutan. Nah, ini yang dikatakan logika yang gini-gini. Ini tuh pelajaran yang kita ambil gini dari kisah ini. Jadi kalau jenengan ketemu, logika jenengan mengatakan ini benar, tapi dalil mengatakan itu keliru. Jenengan mendahulukan dalil. Logikanya lah saya itu dari api. Logikanya saya itu duluan nih. Logikanya saya itu sudah lama, puluhan ribu tahun menyembah Allah, patuh terus gak pernah. Tiba-tiba sing anyar. Kok dadak aku kudu hormat sama dia? Logikanya kan nggak nyambung. Logika yang benar adalah dia yang hormat sama saya. Benar nggak logika kayak gitu? Logikanya kan benar. Tapi ketahuilah ada perintah Allah untuk dia, bahwa kamu tuh hormat sama dia. Maka ini menjadi pegangan kaidah dari para ulama untuk kita. Kalau kita ketemu logika, kita membenarkan sesuatu ternyata dalil bertentangan itu, kita ambil dalil sebagaimana tadi itu. Sebagaimana kisah tadi itu. Logikanya loh ya, yang dihormati yang lebih tua lah, ya kan, wisuwi ngibadai gitu. Lah kok tiba-tiba mau nganyar kudu dihormati. Nah, sekali lagi ini sekaligus menjadi dalil dari para ulama bahwa jikalau kita ketemu logika kita benar, menurut kita benar dan benar adanya kesannya, kalau ada dalil yang bertentangan maka kita ambil dalil. Sekali lagi ini penting loh, ini kaidah ini penting. Wah, mau sosi koyo ngono, ini Tuhanku ya koyo ngene iki. Ketahuilah ada dalil mengatakan itu misalnya, maka dalil yang kita ambil. Ini yang dikatakan muslim itu mendahulukan dalil. Muslim itu mendahulukan dalil daripada perasaan. Lah nek koyo aku ya nek ora melu koyo ngono iki terus kepiye nang masyarakat aku ya ora kanggo dan. Tapi dalil ngomong apa? Ya kan? Tapi dalil bilang apa? Nah, yang kita pegangin dalil sebagaimana tadi itu. Logikanya kan bener tuh niku. Iblis logikanya bener nggak itu? Bener. Oh, dia gimana ya Allah? Saya itu udah lama menyembah Engkau. Saya itu taat sekali kepada Engkau. Ini orang baru belum apa-apa kok saya suruh hormat sama dia. Apa ya bener kok yang ngono? Enggak lah, Gusti Allah, saya nggak mau. Gitulah bahasanya. Ya. Tetapi ketahuilah dalilnya apa? Mengatakan kamu sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Gitu. Suruh diperintahkan oleh Allah, perintahnya dari Allah, kamu tuh sujud. Jangan pakai logikamu kan gitu. Kadang-kadang kita ibaratkan pakai perasaan, pakai nggak enak, pakai logika. Duh piye yo aku nek ora koyo ngono terus kepiye. Nah, kita udah tua, udah meninggal, kita masih pegang itu, bahaya banget itu. Apa ya kita tidak enak sama manusia, meninggalkan tidak enak kepada Allah. Ini kan masalah. Makanya belajar itu menjadi sangat penting. Makanya tujuan belajar itu menghilangkan kejahilan, menghilangkan ketidaktahuan. Sebagaimana Imam Ahmad menyampaikan, duduknya kalian di majelis akan menjadi bagus dan bernilai tinggi karena apa? Karena engkau hendak menghilangkan kejahilan. Jadi sekali lagi, logika api lebih baik dari tanah itu logika yang dikatakan logika yang keliru, dikatakan fasidul iktibar. Istilah tadi namanya fasidul iktibar. Jadi sesuatu yang benar secara logika tapi keliru karena bertentangan dengan dalil, makanya dikatakan fasidul iktibar. Intinya kalau ada kondisi seperti itu tetap patuh hanya kepada Allah saja. Tidak patuh kepada perasaan. Nah, ini perlu kita pahami. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya sampaikan tentang beberapa kelanjutan yang penting. Nanti kita akan banyak ambil pelajaran. Insya Allah ini baru permulaan mengenal iblis. Nanti kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Apa tujuannya? Mengambil pelajaran supaya apa yang kita pelajari yang sudah lewat, kita kan selalu minta taufik dari Allah. Kita belajar sholat, kita belajar apapun minta taufik dari Allah supaya itu ilmu itu jadi amal. Iya kan? Tetapi ketahuilah ada musuh yang sangat nyata namanya iblis. Seberapa hebatnya iblis kok sehingga kita harus mempelajari dia? Karena dia itu akan menggoda kita. Ini di ayat ini, di dalam ayat ini dikatakan akan menggoda kita dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Dari depan maksudnya apa? Akan membuat keraguan-keraguan. Hanya dengan sesuki ono tenan wato. Setelah mati akan hidup lagi nggak toh? Itu maksudnya menggoda manusia dari depan, itu maksudnya. Arab misalnya absodako, ada nggak sih balasannya ini? Kayaknya nggak ada deh. Dibuat keraguan-keraguan itu dari depan maksudnya. Dari kanan apa, dari kiri apa? Nanti kita akan bahas ini insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, ini semua kita pelajari dalam rangka untuk mendampingi pembelajaran kita, sehingga jenengan ingat-ingat kalau jenengan sudah punya ilmu kok rasa-rasanya berat melakukan, itu pasti pekerjaan iblis. Memang dia meniup-niup supaya kita tidak melakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jenengan buka-buka ulang ayat-ayatnya di rumah, sehingga bisa menjadi pembelajaran yang komprehensif dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.